Dan kematian Roy waktu itu diduga karena serangan jantung lagi, Wak. Tapi di situ Pak D. Matthew ini bersikeras, Wak, bahwa tolong diotopsi nih jasad ponakan saya, kayak gitu. Karena di sini rupanya Pak D ini sudah mulai curiga. Kok bisa satu persatu anggota keluarga adik aku ini meninggal secara mendadak, ya kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal yang sangat miris dan juga penuh plot twist. Kasus ini merupakan tindak kriminal penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga di India. Saking plot twistnya, Wak, kisah ini tuh sampai diangkat di Netflix loh. Kalian bisa tonton kisahnya lebih lengkapnya lagi abis ini ya. Gak usah terlalu banyak kali opening aku di depan, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan satu keluarga yang cukup terpandang di India. Mereka adalah The Ponamatam Family yang terdiri dari ayah bernama Tom Thomas, ibu bernama Anama Thomas, anak pertamanya Roy, anak kedua Rojo, anak ketiga Renji. Roy, Rojo, Renji, ya. Nah, keluarga mereka ini, Wak, bisa dibilang cukup berada kali. Mereka tinggal di sebuah rumah berukuran besar di daerah Kodatai, Kerala. Nah, keluarga mereka ini juga sangat-sangat dihormati sama tetangga sekitar, Wak, karena Pak Thomas itu merupakan seorang pensiunan guru dan juga pernah bekerja di sebuah departemen pendidikan, dan juga sama seperti suaminya, Bu Anama ini juga merupakan pensiunan guru juga gitu. Selama bertahun-tahun keluarga mereka ini hidup dengan rukun, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari si Rojo, anak kedua, tanpa sengaja menemukan sebuah surat yang ditujukan untuk Roy, si anak pertama. Nah, surat itu ternyata ditulis oleh seorang perempuan bernama Jolie Joseph. Melalui surat itu terungkaplah bahwa ternyata si Roy sama si Jolie ini saling jatuh cinta dan memiliki hubungan serius. Jadi surat itu adalah surat cinta gitu. Tapi sayangnya ketika kabar kedekatan antara si Roy sama Jolie ini diketahui oleh orang tua mereka, Pak Tom sama Bu Anama ini menentang hubungan itu, Wak. Kenapa? Karena ternyata si Jolie sama siapa ini, Roy ini, masih ada hubungan saudara gitu, saudara jauhnya mereka lah gitu si Jolie ini. Jadi silsilahnya tuh Bu Anama ini punya kakak kandung namanya Matthew. Jadi ini Pak D-nya Roy ya. Pak D Matthew ini nikahlah sama Bude, sama perempuan nih namanya Bude Matthew. Bude Matthew ini punya kakak kandung namanya Pak D Joseph. Pak D Joseph inilah bapaknya si Jolie gitu. Jadi bisa dibilang Roy sama si Jolie ini macam sepupu jauh lah gitu, Wak. Nah, karena masih saudara sendiri, Pak Tom sama Bu Anama ini sangat menentang kedekatan Jolie sama si Roy, Wak. Tapi di sini Jolie juga nggak diam aja gitu untuk meyakinkan keluarganya si Roy. Pada suatu momen ketika si Jolie ini ketemu lah sama mereka berdua, orang tuanya si Roy itu, di situ si Jolie bilang, "Ibu, Bapak, sama seperti kalian, keluarga saya ini juga mengutamakan pendidikan kok. Saya kuliah dan bahkan saya udah lulus S2. Saya juga punya gelar master, Pak, di bidang ekonomi. Percayalah, Pak, Bu, saya ini bisa menjadi pasangan yang cocok buat anak ibu," si Roy itu katanya gitu. Nggak mau macam disepelekan lah dia gitu kan, Wak. Nah, setelah akhirnya mengetahui bahwa oh, Jolie ini ternyata punya riwayat pendidikan yang bagus kok, mamanya si Roy luluh lah Bu Anama ini. Dia bilang, "Oke lah, nggak apa-apa. Udah Jolie, kamu bisa datang lagi, main lagi ke sini, dan kamu juga bisa melanjutkan studi dan bekerja nanti di sini." Dia punya gelar master, Pak. Jadi pasti nanti dia juga bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu. Dia bilang berusaha untuk meyakinkan lakinya kan. Dah tuh singkat cerita, setelah mendapatkan restu dari Bu Anama pada tahun 1997, Roy sama Jolie ini pun secara resmi menikah. Setelah menikah, Jolie pun langsunglah diboyong untuk ikut tinggal di rumah keluarga Ponamatam tadi, keluarganya si lakinya ini, tinggal sama mertua dia. Dan selama tinggal di sana, Jolie ini juga ikut serta, Wak, dalam membantu segala urusan rumah. Jolie ini rajin masak, nyetrika baju-baju mereka, bersih-bersih rumah dan lain-lain. Pokoknya ikut andil lah dia dalam kegiatan rumah tangga tuh. Jolie menjalankan peran barunya sebagai istri dan menantu dengan sangat bahagia di rumah itu, Wak. Tapi sayangnya kebahagiaan itu udah mulai terganggu nih ketika Bu Anama sang mertua ini mulai sering negur si Jolie. Bu Anama tuh selalu bilang kayak gini, "Apa, Jolie, kamu janganlah di rumah terus. Kamu bisa loh lanjut belajar atau mencari pekerjaan. Kamu kan pinter, kamu punya gelar master." Dan sebenarnya maksud Bu Anama ini baik, Wak. Dia ini punya prinsip yang berbeda dibanding orang-orang umumnya pada masa itu ya. Yang seperti kita tahu, Wak, dulu kan masih banyak kali tuh orang yang menganggap bahwa ya udah kau perempuan, kau nggak harus sekolah tinggi-tinggi kali. Nanti ujung-ujungnya kau cuma jadi ibu rumah tangga kok, kayak gitu kan. Nah, tapi Bu Anama di kala itu sebaliknya, Wak. Dia tuh sangat mendukung kali perempuan untuk maju, perempuan untuk sekolah, perempuan untuk bekerja kayak gitu. Itulah kenapa makanya di awal tadi senang kali kalau tahu Jolie ini menantu barunya
ternyata udah sekolah, udah sampai S2, udah punya gelar master ya kan. Karena faktor itu juga lah dia akhirnya hubungannya disetujui. Tapi wak sayangnya udah ditegur sama Bu Anama kayak gitu, niat dari Bu Anama ini ternyata malah membuat si Jolie ini tersinggung. Jolie itu macam nggak suka gitu loh, terus-terusan dipaksa cari kerja gitu. Karena ya aku pengennya tinggal di rumah aja Bu. Udahlah urusan nafkah tuh kan aku dari suami, cukup Roy aja yang bekerja kayak gitu. Nah lama-kelamaan wak perbedaan pendapat antara Jolie sama Bu Anama ini pun mulailah jadi konflik di keluarga mereka ini. Sampai akhirnya di tengah konflik itu kan, selek-selek lah mereka ini kadang-kadang, tiba-tiba datanglah kabar bahagia yang menghampiri keluarga kecilnya si Jolie. Jolie hamil. Nah kabar kehamilan Jolie ini wak ternyata membuat Bu Anama berhenti menyuruhnya untuk mencari pekerjaan. Jolie hanya disuruh untuk tetap tinggal di rumah sampai akhirnya pada tahun 1999 dia pun melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Remo ya. Tapi setelah si Remo ini lahir wak, Bu Anama balik lagi minta si Jolie, udah aku cari kerja lah gitu. Apa Jolie, anakku kan udah lahir, sekarang udah aku mulai cari kerja biar nanti anakmu aku yang ngurus, jangan sia-siakan ijazah S2 kau, kata mamanya, mama mertuanya. Dia omongin kayak gitu, lagi-lagi Jolie pun tersinggung wak. Apa mama nih nyuruh-nyuruh aku kerja, nggak suka mama aku di rumah nih jangan-jangannya kayak gitulah. Perdebatan itu pun terus terjadi hingga suatu hari terjadilah sebuah tragedi yang mengubah keluarganya mereka ini wak. Tragedi apa? Masuk. Nah, tragedi pertama yang menimpa keluarga Pona Matam ini wak terjadi pada suatu pagi di tahun 2002. Kenapa aku bilang ini tragedi pertama? Karena akan ada tragedi selanjutnya. Ya, dengar. Yang pertama nih pada tahun 2002. Pada hari itu wak, mereka sekeluarga sedang berkumpul untuk sarapan bersama. Renji, anak ketiga keluarga ini, anak ketiga, ya adiknya si Roy, dia lagi di dapur masak ayam ceritanya. Nah nggak lama kemudian Renji nengok mamanya Bu Anama ini datang mengambil air minum dan juga makanan ke dapur. Tapi anehnya wak, pada saat itu Bu Anama ini malah membawa makanan sama minuman tadi bukan ke meja makan, dibawanya ke kamarnya. Kenapa mama kok tumben yang mau makan di kamar kayak gitu kan. Terus sekitar 20 menit kemudian lah feelingnya si Renji ini nggak enak wak. Dia ngebatin, kok nggak enak ya perasaan aku ya, kayaknya aku harus periksa lah kondisi ibu aku nih, aku harus tahu nih ibu lagi ngapain nih, nggak biasa-biasa dimakan di kamar gitu. Dah lah Renji pun pergilah bergegas ke kamar ibunya. Dan sesampainya di sana wak, Renji pun kaget bukan main ketika melihat ibunya Bu Anama sudah dalam kondisi terduduk lemas sambil berlinang air mata. Ibu kenapa? Paniklah si Renji kan. Bu Anama cuma jawab apa? Nah, sebentar lagi ibu akan mati. Cepat panggil semua orang, kata gitu. Dengan cepatlah Renji langsung keluar teriak panggil bapak, ibu, kakak, abang, sinilah semuanya kayak gitu. Dan ketika mereka masuk ke kamar Bu Anama wak, kondisi Bu Anama udah macam orang sekarat gitu. Udah bukan cuma terdiam lemas menangis, udah kejang-kejang dan sesak napas kayak gitu. Nah, mereka pun langsung buru-buru membawa Bu Anama ke rumah sakit. Tapi sayangnya hanya berselang 5 menit setelah diperiksa sama si dokter wak, si Bu Anama ini pun dinyatakan meninggal dunia. Kata dokter, Bu Anama meninggal dunia karena faktor alami nih. Usianya memang sudah menua dan dia mengidap beberapa penyakit memang. Dan karena di sini tidak ada sesuatu yang mencurigakan, akhirnya ya udah pihak keluarga pun sepakat untuk tidak melakukan otopsi kepada si ibu. Kematiannya Bu Anama tentu yang menjadi pukulan berat bagi keluarganya Pona Matam wak. Apalagi peran Bu Anama di keluarga mereka ini sangat-sangat besar wak. Bu Anama lah yang mengurus segala keperluan rumah dan juga mengelola keuangan. Tapi untungnya sejak Bu Anama meninggal, Jolie pun langsung dengan sigap mengambil alih segala hal yang semula dikerjakan sama Bu Anama. Jolie bilang, udahlah guys, aku tidak akan bekerja. Harus ada orang di dalam rumah ini yang standby. Di sini aku bakal ngurus bapak ayah mertuaku, kata dia kayak gitu. Udah tuh sekarang gantian Jolie lah yang mengurus segala keperluan mereka semenjak kematiannya Bu Anama kan. Nah singkat cerita, perlahan-lahan kehidupannya keluarga Pona Matam pun mulai bangkit wak. Tapi ternyata pada saat itu Jolie ini malah mengingkari ucapan sendiri wak. Tadi kan dia bilang dia nggak mau bekerja karena dia mau ngurusin keluarga gitu kan. Tapi entah kenapa nih tiba-tiba si Jolie berubah pikiran. Dimana pada saat itu dia diterima bekerja sebagai dosen tamu di National Institute of Technology atau NIT yang merupakan salah satu kampus favorit di kotanya. Keputusannya untuk bekerja itu sempat bikin sekelilingnya agak terkejut wak. Kok tumben, bukannya dari dulu kok ini malas kerja ya, bukannya dari dulu kok pengen di rumah aja, kok ini tiba-tiba mau gitu kan. Tapi hal itu juga tidak membuat keluarga Pona Matam kesal mencak-mencak gitu,
enggak, bagaimanapun pekerjaan sebagai dosen itu adalah profesi yang sangat luar biasa ya kan. Dan untungnya juga Wak, meskipun Jolie ini sibuk dengan jadwal mengajar di kampus, dia ini tetap bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya dengan baik. Jolie tetap menjalin hubungan baik dengan tetangga sekitar dan juga dengan keluarga besar Pona Matam, keluarga besar lakinya ini. Bahkan pada saat itu Wak, Jolie ini juga bersahabat dengan salah satu sepupunya si Roy, sepupu lakinya namanya MS Matthew yang merupakan seorang penjual emas. Ingat baik-baik anak ini, kawan ini ya, MS Matthew penjual emas, sepupunya si Roy. Dah, lanjut. Nah, selama bertahun-tahun Wak, kehidupan keluarga Pona Matam ini pun berjalan dengan lancar-lancar aja. Sampai akhirnya pada tahun 2008 lagi-lagi tragedi pun menimpa keluarga mereka Wak. Ini kejadian kedua, tragedi kedua. Jadi ceritanya pada suatu malam Pak Tom, bapaknya si Roy atau mertuanya si Jolie ini, baru saja minum kopi dan menenggak satu kapsul jamur. Jadi macam vitamin kayak itulah. Awalnya memang nggak ada yang aneh dengan kejadian itu Wak. Tapi tanpa disangka nih ketika Pak Tom selesai minum vitamin tuh tiba-tiba dia merasa ada yang nggak beres sama tubuhnya. Tanpa sadar Pak Tom ini jatuh ambruk di dekat wastafel rumah. Tidak lama kemudian tanpa sengaja Jolie pun datang. Dia tengok bapak mertua yang tampak kesakitan kan, paniklah dia. Dia tolong. Dia cari bantuan untuk bawa bapak mertuanya ke rumah sakit. Tapi sayangnya sebelum sempat mendapatkan perawatan medis nih Wak, secara mengejutkan Pak Tom ini pun menghembuskan nafas terakhirnya pada saat masih di perjalanan. Meninggal mertuanya Pak Tom ini. Kematian Pak Tom yang sangat-sangat mendadak ini Wak, diyakini terjadi karena apa? Serangan jantung. Karena bapaknya juga memang ada penyakit nih. Dan lagi-lagi tanpa dilakukan otopsi, jasadnya Pak Tom ini pun langsung dibawa pulang untuk dimakamkan pas di samping makam mendiang istrinya atau Bu Anama tadi ya. Nah terus beberapa hari setelah Pak Tom itu dimakamkan Wak, entah kenapa tiba-tiba aja si Jolie ini pergilah dia menemui salah satu tetangganya. Entah karena dia ini terlalu stres atau apa ya, pada saat itu si Jolie ini entah kenapa curhat gitu sama tetangga. Dia bilang kayak gini, udah agak ngelantur Wak ucapannya. Dia ngomong, Bu, sumur sama rumah keluarga aku nih tidak dibangun dengan tepat lah, karena kayaknya dibangun di tempat yang nggak benar. Pohon-pohon dekat rumah tuh harus ditebang. Aduh, sumur-sumur tuh kayak harus ditutup lah. Nanti kalau tetap dibiarkan kayak gitu ya, nanti pasti akan ada yang mati lagi. Aku yakin lah Bu, kematian keluargaku tuh terjadi karena kutukan. Gitu katanya. Dengar ucapan si Jolie itu tetangganya, aku ngapa nih? Ngapa kok tiba-tiba kayak gini? Gak pernah kayak gini. Kok tiba-tiba dia kayak macam ngelantur gitu, macam orang halu. Tapi kalian tahu hanya berselang 3 tahun kemudian apa yang disampaikan sama Jolie ternyata betulan terjadi. Tahun 2011 nih ya, ada lagi ternyata anggota keluarga Pona Matam yang kehilangan nyawanya. Dia adalah orang yang sangat-sangat dekat sama Jolie, yaitu lakinya sendiri, Roy. Mati Roy. Jadi ceritanya waktu itu malam hari di tanggal 30 September 2011, Roy ini entah kenapa tampak sangat-sangat gelisah gitu. Terus gak lama kemudian Roy ini tiba-tiba bangkit, dia berlari nih menuju ke kamar mandi. Ditunggu, waktu dia masuk kamar mandi kan ditunggu kok nggak keluar-keluar si Roy ini. Karena panik, Jolie nelpon lah tetangga dia minta tolonglah dobrakkan pintu kamar mandi, dia ngunci pintu dari dalam gitu. Nah setelah pintunya didobrak Wak, disitulah Jolie melihat Roy terbaring di lantai kamar mandi dan mulutnya mengeluarkan bisa. Bisa pula, busa. Melihat Roy yang sekarat, Jolie pun langsung meminta bantuan ke Pak D Matthew, Pak D-nya si Roy, kakak kandungnya Bu Anama tuh, untuk membantuin si lakinya. Mereka buru-buru lah membawa Roy ke rumah sakit. Tapi sayangnya sama seperti mendiangnya Pak Tom, Roy sang suami juga menghembuskan nafas terakhirnya pada saat masih di perjalanan. Dan kematian Roy waktu itu diduga karena serangan jantung lagi Wak. Tapi di situ Pak D Matthew ini bersikeras Wak bahwa tolong diotopsi nih jasad ponakan saya kayak gitu. Karena di sini rupanya Pak D ini sudah mulai curiga. Kok bisa satu persatu anggota keluarga adik aku ini meninggal secara mendadak ya kan? Ini betulan kutukan atau apa nih? Nah tuh singkat cerita betulan Wak, jasad Roy pun akhirnya betulan diotopsi. Lalu pada saat hasilnya keluar, disitulah mereka semua terkejut karena ternyata Roy ini meninggal karena keracunan sianida. Bukan serangan jantung dia Wak, keracunan sianida, diracun. Ada langsung ke si Jolie, pikiran kalian kan dengar dulu Wak. Jadi waktu udah tahu nih kalau laki diracun, di situ Jolie nangis. Dia ceritakanlah semuanya kan. Pak deh, Roy itu punya banyak utang, bisnisnya lagi jatuh-jatuhnya, dan sebenarnya juga hubungan pernikahan kami ini lagi nggak baik-baik aja. Aku sama Roy itu sering bertengkar dan kami hampir bercerai. Aku tahu semua masalah ini pasti bikin Roy depresi. Setiap hari Roy kangen sama mendiang ayah ibunya. Di hari kematiannya Roy itu nggak makan apa-apa, Pak deh. Dia nggak makan apa-apa dari jam 3:30
sore. Pasti Roy udah menghilangkan nyawanya sendiri pakai cyanida tuh Pak D. Itu yang diceritakan sama si Jolie. Pak D pun jadi aduh kenapa sampai kayak gitu kali ya ponakan aku katanya. Dan akhirnya meninggalnya Roy pun membuat daftar panjang keluarga Ponamatam yang meninggal secara mendadak. Dan ternyata tragedi mengenaskan keluarga ini pun tidak berhenti di situ aja Wak. Berselang 3 tahun setelah kematiannya Roy, lagi-lagi ada anggota keluarganya Ponamatam yang kehilangan nyawanya. Dan peristiwa itu terjadi tahun 2014, di mana kali ini korbannya siapa? Adiknya si Roy Nadia, bukan. Pak D Matthew. Yang tadi itu ayah minta otopsi itu, mati Pak D itu. Jadi kabarnya pada hari kematiannya itu Pak D baru saja meminum sebuah gelas whisky. Pak D baru meminum segelas whisky. Terus gak lama kemudian tiba-tiba Pak D ini ambruk ke lantai dah, meninggal. Secepat itu meninggalnya Wak, mendadak kali memang. Mati Pak D. Di sini udah 4 yang mati ya, mamanya, bapaknya, Roy sama Pak D Matthew ya. Tragedi meninggalnya keluarga Ponamatam ini membuat Jolie pun sangat sedih dan bingung Wak. Depresi juga lah jadi dia ya kan. Mertuanya mati, itunya mati, lakinya mati, semuanya mati sekeliling dia tuh. Dan di tengah kesedihannya itu Jolie pun memutuskan untuk move on Wak. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Jolie pun akhirnya menemukan tambatan hatinya yang baru. Gak jauh-jauh Wak dari keluarga Ponamatam ternyata. Kali ini Jolie menjalin hubungan dengan sepupunya si Roy. Bukannya MS Matthew lagi Wak, ada lagi namanya Saju Zakarias. Hubungan mereka ini sangat serius dan mereka pun memutuskan untuk menikah di tahun 2017. Tapi sebenarnya pernikahan mereka ini juga diselimuti sama tragedi Wak. Tragedi apa lagi Nadia? Ini kita agak mundur lah dikit ke belakang ya. Jadi Wak, ceritanya sebelum dia menikah dengan Jolie, Saju ini sebenarnya sudah pernah menikah dan dia sudah punya 2 anak. Istrinya namanya Silly, anak pertamanya namanya Abel, dan anak keduanya bernama Alpin. Ini masih 2 tahun ini. Nah, di tahun yang sama ketika Pak D Matthew tadi meninggal waktu pada tanggal 3 Mei tahun 2014, Alpin anak bungsunya siapa ini, lakinya ini, meninggal dunia juga secara mendadak. Waktu itu katanya Alpin ini lagi makan disuapin ayam kari, itu tiba-tiba kejang-kejang pingsan. Waktu dibawa ke rumah sakit dah nyawanya nggak tertolong, mati. Nah, waktu itu orang-orang meyakini bahwa si Alpin kecil ini meninggal gara-gara tidak sengaja tersedak ayam kari ya. Terus gak berhenti di situ aja Wak. Tepat 2 tahun kemudian, tepatnya 11 Januari 2016, gantian Silly, istrinya si Saju tadi, Silly nih meninggal dunia juga. Bahkan meninggalnya Silly ini bisa dibilang lebih aneh lagi Wak. Silly ditemukan dalam keadaan mulut berbusa setelah minum segelas air putih. Bayangin sama kalian, minum air putih itu dia meninggal ya, apa nggak aneh ya kan? Nah dari situ Wak, sama seperti Jolie yang tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, tampaknya setelah ditinggal oleh istri dan juga anak bungsunya Wak, Saju ini juga pengen move on. Lalu macam aku bilang tadi, pada tahun 2017 Jolie sama Saju ini pun akhirnya menikah gitu. Jadi latar belakangnya Saju ini juga mengenaskan juga, istrinya mati gara-gara minum air putih, anaknya mati gara-gara tersedak kari. Nah setelah melewati banyak tragedi yang menimpa keluarga mereka Wak, Jolie dan Saju pun tentu ingin membuka lembaran baru lagi. Tapi ketika Jolie sedang bahagia-bahagianya membina rumah tangga baru sama si Saju nih ya, disitulah tiba-tiba terjadi lagi peristiwa besar yang menjadi jawaban atas sebuah tragedi yang menimpa keluarga Ponamatam. Ya ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Kita masuk nih, titik terang. Nah jadi ceritanya Wak, sejak Roy, suami pertama si Jolie ini meninggal dunia, adik-adiknya si Roy, which is si Roju sama si Renji itu mulai merasa ada yang nggak beres sama keluarganya. Mereka sadar pasti ini ada sesuatu nih yang menyebabkan keluarga kita ini meninggal mendadak. Apakah betul alasannya gegara kutukan seperti yang pernah disampaikan sama si Jolie ke tetangganya dulu, atau mungkin ada sesuatu yang lain? Mulai curiga nih Wak, anak berdua ini. Nah untuk menjawab pertanyaan itu, Roju dan Renji pun mulai melakukan investigasi. Ingat kalian di awal tadi aku sempat cerita kalau setelah meninggal jasadnya si Roy kan sempat diotopsi itu, diminta sama Pak D Matthew kan. Nah pada saat itu Rojo pun akhirnya meminta salinan hasil otopsi jasadnya si Roy ini ke rumah sakit. Rojo pelajari lah itu semua catatan hasil otopsi itu kan Wak, dipelajarinya, dibacanya pelan-pelan apa segala macam. Dan tidak lama kemudian Rojo menyadari ada yang janggal di catatan itu Wak. Di laporan hasil otopsi tertulis bahwa sebelum kematiannya Roy sempat makan nasi sama ayam kari jam 8:30 malam. Padahal ingat Jolie bilang apa? Di hari naas itu Roy nggak makan sama sekali. Terakhir dia makan jam 3:30 Pak. Habis itu dia nggak makan lagi, ya kan?
Kok bisa beda? Laporan otopsi kan dibuat sama tim medis kan, otomatis pasti udah valid lah gitu. Di sini apa jangan-jangan sebenarnya Jolie itu dari awal udah berbohong, dia ngasih kesaksian palsu. Nah, karena Rojo ini mulai curiga sama Jolie, akhirnya pada tahun 2019 itu Rojo pun memutuskan untuk melaporkan kejanggalan ini ke polisi, dan polisi pun langsung melakukan penyelidikan karena diminta sama pihak keluarga nih. Diselidiki lagi kan. Dan ketika diperiksa yang kedua kalinya ini, ternyata betul. Polisi juga menyadari ada banyak sekali kejanggalan dalam kematiannya si Roy. Dan selain itu, ketika polisi mengecek lebih lanjut lagi tentang latar belakangnya si Jolie Joseph ini, disitulah polisi tahu kalau selama ini Jolie menyimpan sebuah kebohongan besar. Ingat kalian tadi aku cerita apa? Jolie ini udah lulus S2, dia bergelar Master Ekonomi ya kan? Ternyata palsu semua. Setelah dicek ternyata loli, dia cuma lulusan SMP. Lulusan SMP, ijazah S2-nya tuh yang dipakai itu ijazah palsu, ijazah curian, Udah diedit sama dia ijazah tuh. Jadi sebenarnya ijazah tuh milik seorang perempuan yang bernama Elizabeth Sebastian gitu. Dia edit sama dia. Jadi kan apa dia? Ijazah dia. Atau kalau memang dia udah memalsukan dokumen, kok dia bisa jadi dosen dia? Itulah terbukti juga kalau ternyata pekerjaan Jolie sebagai dosen itu terbukti bohong juga. Jadi selama ini Jolie itu telah memalsukan kartu identitas dosen, dan tiap harinya tuh dia nggak ngajar. Dia cuma nongkrong di kantin kampus saja. Orang berubah tahu dia jadi dosen, ada kartu pengenal dosen. Enggak, udah datang ke sana cuma minum es teh mungkin dekat kampus tuh. Dari situ tukang kibus dia ini ya rupanya dah. Setelah menyadari ada yang janggal dari kematiannya si Roy dan juga ada kebohongan besar yang selama ini disimpan sama si Jolie, polisi langsung makin curiga lah. Apa mungkin kematiannya si Roy ini sebenarnya bukan karena bunuh diri? Apa jangan-jangan ini semua ulahnya si Jolie, ya kan? Dan selain kematiannya si Roy, polisi juga menyadari bahwa semua kematian anggota keluarga Pona Matam lainnya juga terjadi secara mendadak, dan polanya juga sama. Abis mengkonsumsi sesuatu mati mendadak. Dan karena polanya sama ini, polisi pun jadi makin curiga lagi kalau Jolie lah yang sudah betul-betul tega menghabisi nyawanya si Roy. Jangan-jangan diri juga tega menghabisi nyawa anggota keluarga lainnya, kan lakinya jadi tega gituin apalagi anggota keluarga lainnya gitu loh. Dan untuk memecahkan misteri ini, polisi pun berusaha untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin lagi. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menggali ulang seluruh makam anggota keluarga Pona Matam untuk dilakukan otopsi, Soalnya kan waktu itu yang sempat diotopsi cuma si Roy aja kan, yang lainnya enggak kan. Dari sini lah, setelah otopsi selesai akhirnya ditemukan satu fakta yang sangat menggegerkan di sana, di mana ternyata selain Roy ada satu jasad lagi yang juga ditemukan sisa-sisa sianida di tubuhnya. Yaitu siapa? Jasadnya Sili. Masih ingat kalian siapa Sili ini? Mantan istrinya Saju, laki keduanya, yang mati gara-gara minum air putih. Sili ketahuan ada sianidanya, sedangkan jasad keluarga lainnya macam Bu Anama, Pak Tom, Pak Demetyu, Alpin udah nggak terdeteksi apa-apa katanya. Dan hal itu bisa saja terjadi karena jasad mereka udah terlalu lama dikubur mungkin, jadi nggak terdeteksi lagi lah gitu kan. Udah lah, karena di sini ada dua jasad yang jelas terbukti meninggal karena sianida, satu Roy, satu Siji. Dan karena sejak awal kecurigaan mereka ini sudah mengarah ke si Jolie, akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2019, polisi pun segera melakukan penangkapan terhadap si Jolie, Jolie langsung lah diinterogasi kan, dan disinilah banyak lagi plot twist yang ditemukan, simak baik-baik ya. Nah jadi dalam interogasinya dengan pihak berwajib, Jolie ini tidak hanya berhadapan dengan polisi aja, tapi pada saat itu Remo, masih ingat siapa nih Remo, anaknya si Jolie sama si Roy? Remo ini juga ikut serta didatangkan ke sana. Loh kenapa dia diikut sertakan di sana? Karena di sana Remo diminta untuk memujuk ibunya supaya ngaku lah gitu. Dengan berani Remo meminta ibunya untuk berkata jujur. Jujurlah Ma, apa yang terjadi Ma, ceritakanlah semuanya. Lalu entah karena sudah terdesak atau dia nggak tega melihat Remo yang shock dengan semua ini, akhirnya disitulah Jolie langsung mengakui semuanya, Jolie bilang bahwa iya, sayalah yang sudah menghabisi 6 anggota keluarga Pona Matam dengan menggunakan sianida. Jolie punya motif yang beda-beda nih, untuk setiap korbannya dijelaskan sama dia. Ini aku rinci lah satu persatu ya. 1. Berdasarkan laporan polisi, alasan Jolie menghabisi nyawa Bu Anama, korban pertamanya atau ibu mertuanya ini adalah karena Jolie ingin menjadi orang yang mengontrol keuangan keluarga. Soalnya kan waktu itu yang megang keuangan siapa? Bu Anama kan, mertuanya kan. Itu yang pertama, kenapa dia menghabisi Bu Anama.
Kedua, alasan dia menghabisi nyawa bapak mertuanya, Bapak Tom, karena Jolie ini ingin menguasai semua properti keluarga, yaitu apa? Rumah sama sawah 2 hektar, Wak. Bahkan nih, Wak, ya, setelah Pak Tom meninggal, Jolie itu sempat pula dia bikin wasiat palsu yang berisi bahwa semua properti milik keluarga akan diwariskan ke Roy dan dirinya sendiri. Jadi Rojo sama Renji, anak berdua nih, anak-anak yang kedua sama ketiga itu nggak dapat apa-apa dibuatnya. Betul. Itu alasan dia kenapa bunuh bapak mertuanya. Yang ketiga, alasan dia bunuh suaminya, si Roy, itu karena mereka udah nggak cocok lagi. Dan selain itu Jolie ini juga ingin ya tadi menguasai semua jatah harta warisan yang diwariskan ke si Roy. Terus keempat, alasan dia ngilangin nyawanya Pak D. Matthew, karena Pak D. Matthew ini dianggap terlalu ikut campur dalam masalah ini. Karena kan Pak D. Matthew yang pertama kali minta si Roy diotopsi. Nah, terus yang kelima, alasan dia ngabisin nyawanya si Silly, istrinya si suami barunya tuh adalah tentunya karena dia ingin merebut si Saju dari istrinya. Terus yang keenam nih, yang terakhir, alasan dia menghabisi nyawanya si Alpin, anak si Saju, anak kecil yang umur 2 tahun tuh, gara gara salah sasaran, Wak. Jadi waktu itu sebenarnya dia mau nyasar ke si Silly langsung, ke mamanya siapa ini, mamanya si Alpin. Tapi anaknya kena, ya udahlah besok aku coba lagi gitu. Kena si Silly juga. Jahat deh. Gara itu, Wak, dihabisinya mereka berenam nih. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau semua korban ini meninggal karena sianida, terus si Jolie ini dapat sianidanya dari mana, Nat? Bukannya sianida nggak bisa dimiliki oleh sembarangan orang kan? Sekarang aja nggak bisa, apalagi waktu dulu. Jolie bisa mendapatkan sianida tentunya karena bantuan seseorang. Siapakah dia? Nah, ini nih dia. Salah satu plot twist besar yang juga membuat aku greget sama kasus ini, Nan. Wak, Rojo Nadia bukan, adik satu lagi bukan. Orang yang telah membantu Jolie mendapatkan sianida adalah orang yang tadi kusuruh kalian ingat namanya. Sepupunya si Roy, MS Matthew. Ingat kalian kan? Kerja di mana MS Matthew nih? Dia punya toko emas. Di dalam pekerjaannya, Wak, MS Matthew menggunakan sianida untuk memoles emas. Memang kayak gitu prosedurnya. Terus Jolie minta lah sianida itu ke si Matthew ini. Dia bilang, aku mau bunuh tikus sama anjing liar ke rumahku, terganggu aku. Matthew pun percaya aja. Kok bisa dia percaya aja, Nadia? Kok dia nurut kali sama si Jolie ini? Karena usut punya usut, Wak. Diam-diam si Jolie sama si Matthew ini menjalin hubungan romantis, pacaran mereka. Selingkuh si Jolie ini sama si Roy sebelum si Roy ini mati. Dia selingkuh sama sepupunya si Roy sendiri. Nah, terungkap semua. Dah lah kan. Akhirnya singkat cerita, dengan adanya bukti-bukti ini, Wak, Jolie pun harus berurusan dengan hukum. Tapi sayangnya proses hukumnya pun sempat tertunda karena memang pandemi COVID kemarin. Dan alhasil sampai dengan video ini diunggah, Wak, proses hukum Jolie masih terus berjalan. Kita kawal aja lah sama-sama kasusnya ya. Nggak tahu lagi putusannya kayak gimana. Nantilah update kalau misalnya ada ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa satu keluarga yang terjadi di India. Kasus yang betul-betul membuat semua orang geger karena korban dan juga terduga pelakunya berasal dari kalangan terpandang. Bahkan sampai hari ini, Wak, masih banyak tetangga-tetangga mereka yang tidak percaya kalau Jolie adalah pelakunya. Jolie ini kelihatan macam orang baik-baik, Wak. Serius aja, ya Allah, ngeri ya. Sekarang ini banyak, Wak, serigala berbulu domba tuh, betul. Jangan lupa berdoa ya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita doakan juga sama-sama semoga kasus ini cepat selesai, pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal, serta keluarga korban yang ditinggalkan mendapatkan keadilan dan juga ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.